Bapak sebagai kepala ini wibawa harus dijaga, Pak. Oh begitu ya, jadi nggak boleh dagel. Biar saya aja yang lucu. Wah, nggak jadi. Dan saya menghargai Bapak yang menghayati ilmu, Pak, untuk lulus lama. Jadi kalau ditanya sama orang-orang Cak Lontong, kenapa nggak lulus-lulus, ambil apa toh? Ambil hikmahnya kok. Wis, regane sampai podo gitu. Wah ini bahaya ini. Wah, bahaya, terancam. Ini ulang tahun yang ke-53 jelas nggak ngundang saya lagi nih. Ngundang kepalanya dewe. Iya. Ini sudah hiburan internal semua. Bedanya Cak Lontong sama Aris Marfai, gitu kan. Kalau Aris Marfai kepala BIG bisa ndagel. Kalau Cak Lontong pelawak nggak bisa jadi kepala BIG. Ya. Jadi begini, tahun 2000-an sudah ada GPS, GPRS juga sudah teknologi canggih. Ayu Ting Ting masih bisa kena alamat palsu. Masih bingung kemana. Padahal GPS, GPRS sudah ada Bu ya. Masih bingung loh Ayu Ting Ting. Tapi Kus plus tahun 70-an belum ada GPS, belum ada teknologi GPS, belum ada. Tapi sudah yakin mengatakan, di sana rumahku dalam kabut biru. Tertutup kabut saja, Kus Plus yakin di sana rumahku. Belum ada GPS. Makanya saya tuh salut dengan Kus Plus tuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung jawabnya Bu ya. Mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat pahala. Job saya banyak berkurang, makanya saya kumpulkan banyak pahala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya buka masker karena saya sudah swipe up tadi. Semakin canggih Pak ya. Dulu awal bener Pak, awal-awal itu hampir tiap ngisi acara saya itu di swab kan. Awalnya rasanya itu sakit, sekarang udah nggak kerasa karena nggak masuk. Saya sekarang kalau swab tinggal swipe up gitu aja udah langsung. Alhamdulillah saya selalu mematuhi protokol kesehatan kemana-mana pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air bersih. Setelah pegang apapun saya cuci tangan pakai sabun, pakai air bersih. Saya cuci tangan pakai sabun, pegang sabun Bu, cuci tangan lagi. Pegang sabun lagi, cuci tangan lagi. Pokok pegang apapun, setelah itu cuci tangan. Kemarin Thomas Cup saya pegang Indonesia, habis itu cuci tangan saya. Supaya tetap sehat. Dan alhamdulillah tepuk tangan buat tim Thomas Cup Indonesia. Ini acara yang luar biasa di ulang tahun yang ke 52 tahun Pak ya. Selisih setahun dengan saya. Berarti saya bisa menganggap Badan Informasi Geospasial ini kakak saya. Karena saya lahir tahun 70, BIG ini tahun 69 ya. Wah berarti tepat setahun di atas saya. Ini luar biasa sekali apalagi dengan Pak Aris Marfai ini saya sudah sering tegur sapa. Sering saya tegur beliau, siapa ya kamu gitu? Ya Pak ya, ini namanya tegur sapa. Kadang-kadang juga saya, ya kebalikannya, kadang-kadang ya saya sapa, saya ditegur sama beliau, kamu kok nyapa saya terus gitu. Jadi sering, udah seperti saudara sendiri, alhamdulillah. Beliau juga luar biasa. Nanti saya akan, kalau boleh saya akan berdialog dengan beliau, karena beliau ini punya Instagramnya juga nggak beda jauh sama saya Pak. Baru, ya kan? Cuma bedanya saya second. Karena dipaksa teman-teman Pak. Ini berarti Bapak ini enggak orang yang enggak terbawa arus. Ini sama dengan saya cuma bedanya kalau beliau punya Instagram baru dan baru juga. Instagram baru dan barusan gitu, belum lama. Kalau saya Instagram second, makanya punyanya sudah lumayan lama karena second. Ya, alhamdulillah jadi saya dapat sudah ada followernya Pak. Instagram. Karena second saya dapatnya.
Tapi itulah kita butuh pemimpin yang seperti beliau karena bakatnya luar biasa. Nanti sebelum saya ngobrol dengan beliau, saya bangga sekali bisa hadir di ulang tahun yang ke-52 ini, tapi saya juga sedikit kecewa kenapa baru ke-52 tahun ini saya diundang gitu. Kan padahal setiap tahun ya namanya ulang tahun Pak ya, masa ya saya baru sekarang diundang, tapi setelah saya dari manajemen informasi ke sana sini memang baru ini. Jadi BIG membuat acara dan ngundang artis yang relatif ibaratnya gitu Pak ya. Bayarnya agak mahal, ini saya mohon maaf. Ini mohon maaf, itu hanya salah apa ya, stigma. Saya itu bukan mahal Pak. Sebenarnya kalau ngundang saya itu nggak usah ragu-ragu. Kenapa mahal? Karena nunggu ada acara dulu. Coba kalau nggak nunggu ada acara, kapan aja ngundang saya kan tinggal bayar saya aja Pak sebenarnya. Kalau ini kan harus sewa hotel, ini gedung segala macam, jadi mahal. Karena ada biaya lainnya. Coba kalau nggak percaya setiap seminggu sekali lah Pak undang saya. Nanti kan cuma ngeluarin buat bayar saya aja, nggak mahal. Jadi itu sebenarnya yang bikin mahal itu karena nunggu ada acara. Apalagi acara seperti ini setahun sekali kalau nggak meriah kan nggak. Tapi ini menunjukkan bahwa apa ya, di BIG ini secara iman sudah mantap, sudah stabil. Karena acara ulang tahun yang diundang pelawak, komedian. Ini menunjukkan imannya sudah mantap. Kalau acara seperti ini yang diundang masih ustadz, itu imannya masih labil. Jangan, imannya masih goyah itu. Kalau yang diundang pelawak tadi imannya sudah mantap. Jadi sering-sering undang pelawak Pak, supaya imannya tetap mantap. Dan yang jelas itu imun pelawak jadi mantap juga Pak. Karena Pak, di masa seperti ini kan imun nggak kalah penting dengan iman. Makanya saya tahu persis ini juga kalau saya diundang di perusahaan, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang swasta atau perusahaan atau BUMN lain gitu yang kalau ngundang saya itu indikasi profitnya bagus. Jadi kalau ada BUMN nggak ngundang saya itu profitnya masih meragukan. Ini saya pakai indikasi, makanya saya setiap diundang mana saya diminta saya laporan ke Pak Erick Thohir. Jadi ada kalau BUMN ngundang calon dong nggak usah dicek profitnya bagus itu udah pasti gitu. Indikasi. Ya. Alhamdulillah, makanya sekarang banyak BUMN berlomba-lomba mengundang saya. Bukan karena perlu supaya dianggap profitnya bagus. Alhamdulillah ya diuntungkan sebenarnya bukan saya tapi keluarga saya. Saya juga bicara seperti ini bukan karena saya pengen tampil, karena memang dipeseni istri saya. Saya bukan takut sama istri ya, saya kebetulan punya istri yang lebih berani pada suami gitu aja. Istri saya itu benar, istri saya itu luar biasa, hebat sekali. Makanya saya bangga banyak punya istri yang pinter nyari duit Pak. Saya nyimpen di mana aja ketemu Bu. Pinter nyari duit istri saya. Saya sampai bingung mau simpen di mana lagi gitu. Mesti ketemu, tapi kreatif. Istri saya itu kreatif, makanya saya kemana-mana saya bangga banget sama istri. Kalau dulu saya kemana-mana sebelum ada handphone Pak ya, nyimpen foto istri di dompet. Full dulu dompet saya itu tebel, bukan duit tapi foto istri. Banyak foto saya simpen gitu. Kalau sekarang sudah ada handphone, ini bukan pamer Pak. Ini handphone nggak ada yang punya. Bukan edisi khusus, enggak, tadi di ruang VIP ada handphone, saya tanya, punya siapa? Enggak ada, makanya saya bawa. Jadi enggak ada yang punya, kalau ada yang punya dibawa yang punya ini. Nah ini contohnya, ini istri saya Pak, memang dari jauh enggak kelihatan Pak ya, memang apalagi, nah ini, saya jadikan wallpaper, enggak nyimpen di dompet lagi, karena kalau saya kerja di luar ada masalah, lihat foto istri, masalah jadi ringan Bu. Karena masalah paling berat ya ini Pak. Benar Pak. Jadi kalau saya kerja ada masalah gitu, waduh masalah, saya buka handphone lihat wajah istri, enteng masalah, masih berat ini udah. Jadi langsung semangat gitu. Jadi nanti Pak Aris kalau cari karyawan dibikin ya, cari karyawan yang seperti saya ini. Semangat kerjanya tinggi Pak. Bener. Wah mumet gitu ya, wow ngisi data segala macam target pekerjaan, udah malam lembur mau pulang, buka handphone lihat wajah istri, mending lembur. Nah itu Pak, semangat. Bapak yang ketawa karena sering lembur Pak ya.
Jadi ibu-ibu setelah ini ibu-ibu silakan yang sudah bersuami ya dicek. Kalau foto ibu dipasang di wallpaper bapak, nah itu jangan GR dulu Bu, jangan GR dulu. Itu bisa jadi seperti saya tadi, dianggap masalah paling besar. Padahal istri saya itu, sekali lagi saya itu bukan penakut, istri saya yang lebih berani. Tapi padahal tiap hari Bu, istri itu selalu saya bentak tiap hari. Kayak contohnya ini tadi aja saya berangkat ini istri saya itu kalau saya bentak enggak pernah bantah, enggak pernah protes, enggak pernah jawab, nurut. Makanya saya beruntung banget punya istri. Ini tadi saya berangkat itu saya bentak, saya akan panggilnya mama. Bu, enggak saya akan bilang ke bu mertua dulu, bu anaknya saya bentak ya gitu, izin ke mertua gitu. Mah, mama di rumah biar papa yang cari duit, nurut Pak. Saya bentak gitu. Istri saya di rumah, semalam saya bentak gitu, mah nonton TV aja biar papa yang cuci baju. Diem nurut nonton TV. Istri saya itu benar, saya bentak apalagi ya memang rumah tangga itu pasti nggak mungkin lah. Aku kadang-kadang ada yang bikin kita berantem gitu. Kalau sudah berantem itu Masya Allah, apalagi kalau bertengkarnya agak hebat gitu ya. Saya itu nggak tega lihat istri sampai sujud-sujud Pak. Sampai merangkak-merangkak loh Bu, saya nggak tega gitu. Dia ngerangkak, istri ngerangkak sambil nunjuk-nunjuk ke kolong. Ayo Pak, keluar kamu dari kolong gitu. Saya diem menjadi. Saya nggak tega lihat istri sampai merangkak-rangkak gitu. Makanya sejak itu kalau berantem saya sembunyinya di atas lemari. Biar istri nggak sampai merangkak-rangkak jadi gini. Sayang, tapi apapun kondisinya buat saya istri saya itu paling cantik sendiri. Makanya saya larang kumpul sama teman-teman Pak. Karena kalau kumpul sama temennya jadi nggak cantik. Cantiknya sendiri. Kamu itu paling cantik sendiri, udah jangan kumpul temen, saya bilang. Bukan apa-apa kalau saya, karena melihat istri, melihat wanita itu kan jangan hanya dari fisik. Saya dulu milih istri juga bukan karena fisik atau parasnya, tapi kecantikannya dari dalam, inner beauty. Makanya saya larang keluar rumah. Karena begitu keluar juga udah gak cantik. Cantiknya itu dari dalam. Udah kamu di dalam aja ya, udah biar cantik. Istri saya itu senang sekali. Tapi istri saya bangga karena saya itu hampir tiap hari loh Pak. Sejak menikah ini mungkin bisa dicontoh bapak-bapak ini. Sejak menikah saya itu hampir tiap hari ngasih duit sama istri. Dulu bener, begitu menikah besoknya mau ngasih hampir. Besoknya lagi mau ngasih hampir tiap hari sampai sekarang. Enggak pernah kesampaian, hampir terus, hampir. Dan istri udah enggak minta karena kalau minta duit selalu saya kasih tahu jangan minta lagi gitu. Sekarang udah enggak pernah minta. Saya senang, alhamdulillah bersyukur banget. Job saya turun ini ya, awal pandemi Pak hampir semua job batal. Tahun 2020, April, Mei, Juni itu udah semua job yang sudah deal pun batal. Hanya ada beberapa yang sudah ngasih DP itu alhamdulillah karena kalau udah DP kan hangus Pak ya. Tapi lebih banyak job yang hangus daripada DP yang hangus, makanya saya juga sedih gitu. Tapi istri yang pertama kali punya inisiatif ya istri saya Pak. Begitu job sepi istri langsung Pak tak bantu Pak pemasukan. Pendapat istri saya itu kan pintar masak. Jadi kalau saya bilang, Ma bikinin kopi, masa aku kan bisa bikin sendiri gitu. Ma cuciin baju dong, masa aku cuci sendiri dong. Pokoknya saya minta apa aja jawabnya masak. Pinter masak istri saya. Jadi bikin kue kecil, istri saya itu hobinya bikin kue kecil, kue kering gitu kan. Dulu karena pandemi kemarin gak bisa kemana-mana, akhirnya jualnya online Pak, lewat handphone. Alhamdulillah terbantu, begitu hari pertama jualan laku. Hari kedua saya lihat kok dia nyantai, nggak bisa jualan lagi. Ya hari pertama laku, hari kedua nggak bisa jualan. Loh kenapa nggak bisa? Yang laku handphonenya. Jadi jualan kue kering online lewat handphone, yang pertama kali laku malah handphonenya. Habis itu nggak bisa jualan lagi. Makanya kamu gimana sih? Untungnya banyak Pak. Ya, tapi kan nggak bisa jualan. Akhirnya saya terpaksa berikan handphone Pak, baru. Tapi second. Tapi baru Pak, baru saya belikan tapi second gitu tadi, kayak Instagram saya tadi loh Pak. Jadi istri saya belikan, nah ini bapak-bapak,
kalau milih handphone hati-hati Pak. Tapi kalau pasangan bapak-bapak kan luar biasa. Istri saya itu soal teknologi handphone canggih, saya nggak ngerti belajarnya di mana Pak. Mungkin sering googling di Yahoo Pak, saya lihat. Loh, jadi nggak ada googling di Yahoo Bapak Ibu? Googling di mana? Berarti kalau istri saya di Yahoo harusnya Yahing dia ya. Kok nanti saya kasih tahu lah istri saya. Istri saya itu kalau mau googling dia masuk ke yahoo.com dulu, baru diketik google.com. Gitu. Itu lebih cepat katanya. Lebih cepat katanya Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Jadi lebih cepat. Bisa dicoba Pak. Saya pernah nyoba lebih cepat memang. Kuotanya maksudnya lebih cepat habis. Istri saya itu soal IT lah, pokoknya kalau soal IT Pak, IT kan penting apalagi tugas dari Big ya, saya sebutnya BIG atau Big? Big sama aja ya. Nah itu IT itu penting ya, teknologi sekarang ini kan sangat membantu, tugas-tugas berat sekali ya saya kira tugas ini. Kalau saya dulu, sebenarnya saya juga pengen punya cita-cita pengen jadi kepala Big lah seperti bapak saya. Bapak saya bukan kepala, bapak saya juga pengen maksudnya gitu. Bapak saya juga pengen jadi kepala Big tapi nggak bisa. Saya juga pengen seperti bapak saya gitu. Sama-sama pengennya Pak, tapi nggak kesampaian. Nah IT itu, istri saya itu jago mungkin karena saya kebetulan mertua saya almarhum beliau itu, bapak mertua saya itu orangnya visioner. Semasa hidup beliau itu handphone belum ada Pak, tapi sudah tahu ke depan itu sangat pentingnya IT. Makanya istri saya kalau cerita dulu waktu kecil, kalau pergi kemana pun pamit bapaknya, pesen bapaknya mesti, kamu harus IT. Itu mertua saya tahu pentingnya IT sejak istri saya kecil Pak. Jadi itulah makanya soal IT jago istri saya. Makanya saya dulu handphone, apalagi handphone yang lama-lama itu, mau saya password apa aja bobol Pak sama istri saya itu. Bener, biasanya kalau sampai password handphone suami diketahui istri biasanya Bu, besoknya ada diskusi kecil. Diskusi kecil tapi berkepanjangan gitu. Kalah, seminar nasional itu kalah lama. Dan diskusi itu berulang-ulang walaupun sepertinya udah selesai tiba-tiba bisa muncul acara-acara diskusi di saat-saat yang tidak terduga gitu. Makanya itu yang saya hindari. Makanya saya cari handphone yang paling canggih. Handphone yang hanya bisa dibuka dengan wajah kita itu Pak, itu kan paling aman. Dibuka istri, ini pasti nggak bisa. Loh masih bisa dibobol Bu. Ibu-ibu kalau mau belajar soal membobol handphone sama istri saya. Handphone saya yang sudah canggih pakai Face ID masih bisa dibuka sama istri. Mungkin pas saya tidur Pak. Karena handphone itu nggak saya pegang hanya pas saya tidur. Selain itu pasti saya ada di saya, nggak mungkin dibuka. Mungkin kalau saya tidur ditempelin, dideketin ke wajah saya gitu. Tapi saya coba kalau merem kan nggak bisa padahal Pak ya. Mungkin mata saya dibuka gini kayak. Saya itu kalau udah tidur nggak berasa apa-apa, diginiin mungkin nggak berasa. Pokoknya intinya kebuka. Wah saya bingung, akhirnya saya bales Bu. Handphonenya saya belikan merek sama, tipe sama. Wah berarti handphone istri bisa saya buka kalau pas dia tidur kan. Besoknya pas istri tidur, saya rencana nanti malam ini handphonenya saya buka. Pas istri tidur, saya ikut ketiduran. Kan masih ada besoknya lagi Pak ya kan. Tidur barengan tiap hari sama istri. Besoknya ini saya jagain, jangan sampai ketiduran. Istri tidur, handphone saya ambil. Saya deketin ke wajahnya, enggak kebuka Pak. Saya mikir, apa kurang deket gitu. Saya deketin lagi, masih enggak kebuka. Sampai kira-kira jaraknya cuma segitu. Enggak kebuka juga. Semalaman saya enggak tidur, ini kenapa? Beda, saya mereknya sama, tipe sama kok. Di wajah istri enggak kebuka. Saya pikir-pikir, ternyata Bu, Bapak, istri saya itu kalau tidur nggak pernah pakai make up. Jadi handphonenya sendiri nggak mengenali wajahnya. Istri saya itu antara pakai make up dan nggak beda banget Bu. Makanya handphonenya sendiri, siapa ini nggak kena. Padahal itu pakai Face ID-nya dia tapi nggak mengenali. Waduh celaka ini. Akhirnya supaya pengalaman Bu, supaya saya nggak terulang handphone saya nggak kebuka lagi. Sejak saat itu saya kalau mau tidur, saya pakai make up. Benar.
Sekarang kalau mau tidur pakai lipstik, pakai alis Bu, pakai eyeshadow, pokoknya minor saya. Supaya nggak kebuka lagi, kan belajar dari pengalaman, itulah. Oke, kenapa saya cerita seperti ini? Karena tadi yang disampaikan Mbak MC-nya tadi, yang bisa berakhlak ya yang itu. Wah, kebalikan saya banget nih. Akhlak saya itu diragukan Pak. Tapi ya sebenarnya yang meragukan hanya istri saya, yang lain sih enggak. Tapi kan itu penting Pak ya. Itu bukan berarti saya istri menurut saya atau saya menurut istri, enggak, ini kerjasama. Apapun kondisinya, keluarga yang bahagia itu bisa menciptakan suasana kerja yang bahagia. Makanya harus dimulai dari keluarga. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kerjanya senang, berarti keluarganya bahagia. Kayak contohnya saya, kerjasama itu penting. Apalagi sekarang nih bapak-ibu dulu sering WFH, work from home. Nah kadang-kadang kita repot Pak, pandemi ini membuat kita 180 derajat berubah perilaku. Kalau dulu work from home, dulu work di office, sekarang work from home. Kalau dulu bolos di rumah Pak ya, kalau sekarang bolos harus ke kantor, malah ribet. Kan kerjanya di rumah, kalau bolos berarti harus ke kantor Pak ya. Sekarang malah repot mau bolos itu. Makanya terus di rumah kerja, anak sekolah juga dari rumah. Kita yang bukan guru dipaksa atau terpaksa menjadi guru di rumah. Makanya kuncinya kerjasama, itu yang paling penting. Suami istri kerjasama, saya bagi tugas kalau sama istri. Jadi pelajaran tertentu yang ngajar istri, pelajaran lain saya gitu. Kalau matematika, bahasa Inggris, fisika gitu istri Bu yang ngajar. Kalau saya ngajar pas pelajaran kosong. Jadi pelajaran kosong itu ngajarnya paling susah loh. Nggak ada kisi-kisinya Pak ya. Jadi mau diisi apa itu improvisasi semua. Enggak ada pedoman pelajaran kosong itu enggak ada pedomannya. Tetapi yang aneh, kalau kita ingat-ingat kita jujur pada diri sendiri. Sehebat apapun kita dulu saat sekolah, sepintar apapun kita, pelajaran yang paling membahagiakan adalah pelajaran kosong. Ya enggak Bu? Semua murid begitu ada pelajaran kosong itu pasti happy. Sepinter apapun, kalau pelajaran kosong, wah seweneng. Makanya itu terbawa sampai sekarang, tidak terasa. Buktinya apa? Loh, buktinya sekarang, omongan saya kan kosong, nggak ada isinya. Tetapi ditunggu, bikin happy. Terbawa Bapak Ibu sampai sekarang, itulah. Makanya saya senang sekali bahwa saya itu selalu omong yang nggak ada isinya. Makanya saya sering diundang di perusahaan jadi motivator. Awalnya saya ragu-ragu, tapi ternyata inputnya itu saya membawa perubahan selama jadi motivator. Itu yang membuat saya bangga. Walaupun saya komedian tapi sekarang lebih sering jadi motivator karena saya yakin saya sukses jadi motivator. Karena prinsipnya motivator itu adalah orang yang pintar ngomong, belum tentu praktek. Itu motivator, makanya saya yakin sukses karena saya seperti itu. Pintar ngomong, prakteknya belum tentu. Makanya waktu saya diundang perusahaan ini, ada perusahaan yang ngundang saya jadi motivator Pak. Besoknya tutup. Aduh, enggak Bu, saya diundang kan hari Sabtu, Minggu kan libur Bu, tutup. Nah, besoknya tutup, tapi Senin itu buka lebih semangat karyawannya itu. Wah ada perubahan katanya gitu. Bahkan yang lebih parah itu ada perusahaan ngundang saya jadi motivator. Perusahaan ini kondisinya karena pandemi sudah luar biasa tertekan secara finansialnya. Jadi 50% karyawannya akan di PHK Bu. Bahkan nama-nama yang akan di PHK itu sudah ditentukan. Sebelum mem-PHK itu mengundang saya jadi motivator di perusahaan tersebut. Ini yang membuat saya sampai sekarang bersyukur. Seminggu setelah saya mengisi, saya dapat telepon dari kantor tersebut. 50% karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di PHK itu semua batal di PHK. Karena yang di PHK 50% lainnya. Jadi ada perubahan nama-nama yang di PHK. Jadi saya tetap membawa perubahan, itu yang bikin saya bangga. Karena intinya itu, makanya saya katakan penting sekali suasana kerja. Saya apalagi seperti saya tadi Bu, wah masalah itu ada aja di mana-mana, apalagi sekarang di rumah itu. Anak belajar aja, ini contoh sederhana. Laptop sudah saya siapin, anak belajar, baru saya tinggal 5 menit, Pak teriak panggil-panggil. Apa sih? Sinyalnya hilang. Waduh, sinyal sudah saya betulin. Saya tinggal nggak sampai 10 menit, teriak lagi panggil, Pak, apa? Gambarnya hilang. Gambar Bu, videonya hilang, saya buka lagi. Saya tinggal 5 menit, Pak,
apa, suaranya hilang. Waduh, saya betulin, saya tinggal setengah jam saya nggak dipanggil. 40 menit nggak dipanggil, saya lihat, loh anak saya yang udah hilang. Wah udah pergi, pantesan enggak. Ya itulah kadang-kadang kita itu terlalu menyerahkan anak kepada sekolah, kadang-kadang tugas kita sendiri kita lalai. Bahwa anak itu tetap tanggung jawab kita yang utama. Itulah insan-insan yang berakhlak. Tepuk tangan buat saya. Dan pentingnya ya tugas dari BIG ini atau BIG ini menurut saya luar biasa. Satu peta, satu data menuju Indonesia emas. Ini adalah tugas yang tidak mudah menurut saya dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh, bukan hanya rakyat Indonesia tetapi seluruh kementerian, seluruh lembaga di Indonesia ini kalau maju butuh data dari Bapak Ibu sekalian. Makanya bukan tugas yang ringan. Saya kalau diminta membantu saya siap. Saya siap. Ini era digital Pak. Saya hadir di sini juga, ya walaupun pelawak saya tekan digital itu penting. Kenapa saya bisa hadir di sini? Karena manajemen sudah deal digitnya dengan BIG. Digit itu penting. Karena digital, bukan berarti saya uang enggak. Saya berprinsip seperti orang barat lah. Uang itu bukan segalanya. Money is not everything. Karena uang itu money, segalanya everything. Jadi uang bukan segalanya. Karena uang itu money, segalanya everything. Makanya saya sekali lagi saya bangga, ini tugas yang berat, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Saya yakin kalau melihat Bapak Ibu dengan suasana yang seperti ini, semangat kerjanya luar biasa, saya kira tugas ini akan bisa sukses untuk diselesaikan. Dan saya siap membantu apapun data yang nanti diperlukan Pak, jumlah pelawak di Indonesia, sebarannya di seluruh Indonesia di mana aja, akan saya bantu. Karena kalau dulu, kalau kita mikir dulu peta itu kan bentuknya hanya ya kayak atlas saja, kalau kita punya buku atlas dulu belajar pulau-pulau gitu. Ternyata sekarang peta data, bukan hanya peta tapi ada data yang berkaitan dengan peta tersebut. Makanya ini harus menjadi acuan utama supaya sumbernya sama dan itu harus benar. Kalau sumbernya tidak benar semuanya jadi salah. Makanya benar salahnya yang lain tergantung Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi Bapak Ibu ini bukan hanya mewujudkan peta dan data, tapi pejuang kebenaran. Dan itu yang tidak ternilai harganya. Seperti kenapa saya berdiri di sini? Saya berusaha untuk membantu Bapak dan Ibu supaya lebih fresh, lebih segar untuk mencari kebenaran. Kayaknya heroik gitu Bu ya. Bu jangan nangis Bu, ini pelawak loh Bu. Ibu malah ada yang mau nangis, terharu. Nggak usah Bu, santai aja Bu, ini hiburan. Saya tidak ingin membuat Ibu menangis tapi tertawa. Bahagia, yang penting bahagia. Lupakan dulu tugas, walaupun karena tugas berat itu karena saya punya prinsip Pak. Pekerjaan atau tugas seberat apapun itu akan terasa ringan kalau tidak saya kerjakan. Itu prinsip saya dari dulu, makanya saya nggak lama jadi karyawan. Saya betah jadi karyawan, tapi selalu ketemu atasan atau bos yang nggak betah punya karyawan saya. Apes Pak, saya itu apes. Heran, padahal saya semangat kerjanya kayak tadi saya ceritakan, apes. Pentingnya minim aja peta. Ini kalau teknologi sudah canggih, kayak contohnya aja Pak, saya kesini, mungkin dulu peta ya, kemana-mana itu butuh peta. Tapi sekarang sudah ada GPS, ya kan? Pakai teknologi sudah bisa, tetapi ada hal-hal masa lampau yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini contoh. Saya itu ngefans banget dengan salah satu grup legendaris Indonesia, Kus Plus Pak. Kus Plus itu saya walaupun masa jayanya Kus Plus saya masih sangat kecil dan remaja, tetapi saya sangat ngefans sama Kus Plus karena buat saya, apa kaitannya Kus Plus dengan BIG ini? Ada. Jadi begini, tahun 2000-an sudah ada GPS, GPRS juga sudah teknologi canggih. Ayu Ting Ting masih bisa kena alamat palsu. Masih bingung kemana. Padahal GPS, GPRS sudah ada Bu ya. Masih bingung loh Ayu Ting Ting. Tapi Kus Plus tahun 70-an belum ada GPS, belum ada teknologi GPS, belum ada. Tapi sudah yakin mengatakan
Di sana rumahku dalam kabut biru, tertutup kabut saja. Kus Plus yakin di sana rumahku, belum ada GPS. Makanya saya tuh salut dengan Gus Plus tuh, luar biasa. Cuma ini Pak Marfai dan Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lanjutkan lagu itu, pengetahuan geografi Gus Plus yang menurut saya kurang. Makanya Gus Plus satu pun nggak ada yang kerja di BUG kan. Karena kemampuan geografinya itu kurang. Karena lagu itu kalau dilanjutkan, ke Jakarta aku kan kembali. Nah, kalau kembali kan ke Denpasar, bukan ke Jakarta. Geografinya berapa Gus Plus ini? Ke Jakarta kok kembali? Ya enggak ada, Jakarta itu di DKI. Kalau kembali ke Denpasar, ke Ubud, nah itu kembali. Ini menunjukkan geografinya kurang. Tapi apapun itu saya ngefans banget sama Gus Plus. Walaupun dulu hebatnya lagi apa? Gus Plus itu dapat ini kalau kita sekarang ya mau dapat rekor muri, mau masuk di muri itu harus menciptakan prestasi yang baru atau memecahkan prestasi yang sudah ada. Itu baru masuk muri. Tapi Gus Plus ini nyantai Pak, nggak perlu usaha macam-macam. Cuma ganti drummer, masuk muri. Ya Bu ya, dulu namanya Kus Bersaudara, drummernya Nomo Kuswoyo. Nomo keluar, masuk muri. Jadi cuma ganti drummer, Gus Plus masuk muri sebagai drummer. Masuk muri sebagai drummer tapi. Itulah hebatnya Gus Plus. Cuma yang ada gebah, dulu Kus Bersaudara. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Nomo keluar dari Gus Plus? Kus Bersaudara. Nah ini bocorannya saya, mungkin terlambat nggak penting tapi untuk sekedar informasi. Nomo Kuswoyo itu keluar dari Kus Bersaudara karena dulu pengen mengganti nama Kus Bersaudara ini. Tetapi teman saudaranya yang lain nggak setuju makanya dia cabut. Dulu Kus Bersaudara ini mau diganti oleh Nomo Kuswoyo menjadi Kus Nul Khotimah. Jadi ibu-ibu saya tungguin. Lagian jangan didengerin Bu saya Bu. Jadi intinya itu. Cuma yang saya pikir gegabah ya dari Kus Bersaudara kok tiba-tiba diganti Kus Plus gitu kan. Terlalu buru-buru kan minim harus periksa ke optik dulu ya Bu ya harusnya ya. Kan siapa tahu minus apa silinder gitu. Kok tiba-tiba udah plus saja optimis banget. Mungkin karena usia juga rata-rata kalau usia segitu kan plus memang pandangan. Dan saya mungkin waktu saya biasanya nih Bu kalau saya ngisi acara itu ya ada panitia yang ngasih tahu. Ini kok gini semua. Ini nggak ada yang ngode waktu nih. Saya sudah feeling mau disiksa kalau ini kok. Tapi gak apa-apa, saya akan mengundang senior saya, beliau ini luar biasa secara keilmuan. Kalau secara usia lebih tua saya, tetapi secara ilmu dan secara prestasi beliau senior saya. Pak Muh Aris Marfai, monggo. Ya. Selalu kalau acara di kantor gitu Pak? Enggak iya, kan? karena saya tidak terlalu tinggi Pak. Jadi saya berusaha untuk tinggi. Melompat biar tinggi. Kita agak jauh saja Pak, karena saya pendek. Nanti kelihatan di depan Bapak. Maksudnya? Oh, sebenarnya Bapak nggak perlu khawatir. Justru saya yang takut kelihatan tinggi. Iya. Begitu ya Pak ya? Karena nggak perlu, Bapak itu kan banyak, yang sesaya itu kan jarang. Makanya saya minder saya. Saya itu benar. Kalau saya ketemu dengan beliau-beliau orang-orang pintar, saya minder Pak. Ini bukan apa-apa. Saya itu banyak mengatakan gini kalau Pak Aris, Calondong itu pelawak tapi insinyur gitu kan. Itu bangga Pak, bangga Bapak. Kalau mungkin banyak mengatakan harusnya Calondong bangga. Ini Pak yang justru saya minder. Jadi kalau saya kumpul-kumpul teman pelawak Pak, saya mungkin bangga. Saya mungkin salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Boleh bangga. Tapi kalau saya kumpul teman-teman insinyur, saya minder. Karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak.
Jadi saya minder gitu. Makanya kalau dulu Pak itu Pak Aris, dulu kalau saya reuni kumpul-kumpul Tapi teman, sekarang kan bangga Pak. oh saya sekarang udah nggak minder karena memang nggak pernah datang. Iya. Saya Ya minimal kan billing rate-nya udah tinggi Pak, jadi ya bangga lah Pak. karena gitu Pak, optimis dengan cara minimalis. Tapi beliau ini saya kira sangat tepat menjadi kepala di BEG Pak. Karena nama beliau ini. Nama beliau luar biasa. Mesti mau digarapi namanya nih. Bukan digarap Pak, karena nama itu membawa rasa. Ya siap. Iya. Mohon diperhatikan namanya dihafalin. Dihafalin. Besok ujian kenaikan staf keluar. Serius Pak? Oh iya, Bapak nggak usah masuk staf di BIG tapi. Oh, berarti saya tahu jawabannya semua nanti. Iya. Bapak namanya Aris. Nah ini Aris itu luar biasa. Aris itu orangnya amanah dan selalu lurus di garis. Oh, hakim garis. Jadi Hakim nggak garis. belok-belok Pak, lempeng sesuai aturan itu Aris. Marfai. Apa Pak? Ini cocok jadi kepala BIG. Marfai itu gemar sama geografai. Wah, Itu mohon izin ketawa dulu calon dong. biar pas Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya hargai usaha Bapak selaku insinyur yang pelawak. Gemar sama geografai. Makanya kuliahnya dulu di Geografi Pak? Jerman Pak ya? Iya di Jerman Pak. Jejer Kauman. Wah Kediri berarti. Oh, iya. Di jauh-jauh di Jerman kuliah geografi. S3. Saya itu ya mohon maaf. Saya S1 itu aja Pak. Lulus saya itu 6 tahun lebih. Bukan saya nggak pinter. Teman-teman saya yang lebih pinter. Betul. Dan saya menghargai Bapak yang menghayati ilmu Pak. Untuk lulus lama. Jadi kalau ditanya sama orang-orang Cak Lontong kenapa enggak lulus-lulus ambil apa toh? Ambil hikmahnya kok. Wis regane sampai podo gitu. Wis. Wah ini bahaya ini. Wah, bahaya, Ini- terancam. Ini ulang tahun yang ke-53 jelas nggak ngundang saya lagi ini. Udah. Ngundang kepalanya dewe. Iya. Iya. Ini sudah hiburan internal semua. Swalayan kita Pak, swakelola Pak. Ya, ini bahaya. Ini yang harus, Pak ini Bapak sebagai kepala ini wibawa harus dijaga Pak. Oh begitu ya. Jadi nggak boleh dagel. Biar saya aja yang lucu. Wah, nggak jadi. Tapi ini menunjukkan bahwa suasana baik kan gini Pak ya. Iya, betul. Memang Bapak ini nggak suka makanan pedas. Nggak suka Pak, nggak bisa Ini Pak. terlihat orang yang nggak suka makanan pedas itu omongannya juga nggak pedas. Oh tapi ada pedesnya Pak. Gimana contohnya? Bedanya Cak Lontong sama Aris Marfai. Ya, gitu kan. Heeh. Kalau Aris Marfai kepala BIG bisa ndagel. Kalau Cak Lontong pelawak nggak bisa jadi kepala BIG. bisa karena nggak bisa Pak. Penyebabnya bisa karena nggak bisa, tapi juga bisa karena nggak mau. Nggak mau. Ya. Tapi kalau toh saya mau, tetap nggak bisa. Iya kan Pak ya? Betul Pak, Oh. nggak bisa. Jadi mau nggak penting, nggak bisa. Lah kalau Bapak ini bisa, jadi mau nggak mau itu menentukan. Kalau nggak mau ya enggak, tapi kalau mau ya bisa. Buktinya, saya mau nggak bisa. Bisa saya cuma ngelawak, Iya. makanya sering ngundang ngelawak. Betul, udah. Pak. Nggak usah. Saya juga bisa Pak, bisa pusing kalau ngundang Bapak terus. Habis banyak Pak. Nih, Ini saya nggak latihan loh, saya nggak tahu loh ini. Wah luar biasa. Potong, tapi- diskon nih. Pak, saya mau diskon Pak. Nah ini 10 menit ya Pak. Nih. Diskon Pak, 10 menit. mumpung saya sepanggung dengan Bapak nih, Pak Aris ini saya sampaikan, Iya, siap. ini langsung tanpa saya langkai manajemen saya nggak apa-apa ini. Siap. Mulai sekarang, kalau PG ada acara lagi Pak, ngundang calon dong cukup bayar 50%. Siap. 50% DP, 50% 50%. pelunasan. Tuh. Ya Pak ya. Setuju Pak. Iya. Alhamdulillah tetap. 50% bayar di muka. Tapi ini alhamdulillah saya senang kerja itu begini. Pelawak itu Pak, paling repot kalau ngelawak di depan pelawak, ya kan? Iya. Nah, Bapak itu punya bakat pelawak, sebenarnya saya repot melawak di depan Bapak. Tapi yang bikin saya tenang, pekerja itu melawak itu paling enak kalau di depan honornya.
Oh iya, betul Pak. Bener, udah senang gitu Pak kerja itu. Saya itu ya kalau diundang dimanapun, kadang-kadang gini, saya tuh lebih seneng bayarannya pasti. Perkara misalnya halal atau enggak halalnya enggak pasti, enggak masalah, itu bukan urusan saya ya kan. Yang penting bayar, daripada halalnya pasti tapi bayarannya enggak pasti. Itu malah deg-degan saya. Oh iya. Saya sumpah, kalau ini sama BG ini waduh. Kayaknya yang kedua Pak BG Pak. Udah aman. Yang kedua, udah lunas? Udah di depan. Waduh. Makanya tolong seharusnya manajemennya ada Pak, saya minta 20% Pak. seharusnya saya nggak datang juga nggak apa-apa, udah lunas. Udah lunas ya. Iya Pak. Jadi Nah kalau Bapak nggak datang saya yang repot, gantiin Bapak 15 menit. Wah, bubar ya Pak. Tapi kayaknya ini setelah 52 tahun ngumpulin itu Pak ya. Iya, 52 itu baru bisa sekali Pak. Ini perlu saya kasih tahu Pak, setahun kita 2 juta baru terkumpul Pak akhirnya Pak. Jadi Bapak jangan berharap cepet-cepet Pak. Berarti saya bisa berharap datang diundang lagi nanti 100 tahun lagi. Ulang tahun yang ke 100. Iya. Ya. Jadi Bapak akan begini, ya terima kasih kamu diundang. Itu Pak kira-kira Pak, begitu. tapi kalau ini saya jadi ingat kakek saya Pak. Oh iya. Saya itu bukan pamer ya, kalau beliau memang akademisi handal. Kalau saya itu kemampuan belajar, semangat belajar saya yang nggak putus, tapi memang kemampuan ya nggak bisa berbohong Pak ya. Modal, orang pinter itu kan bukan hanya masalah niat, tapi bekalnya sudah ada. Kalau beliau kan bekal pinternya ada, kalau saya tuh kepas-pasan, masih ngoyo seperti apapun belajar ya dapatnya segitu aja ilmunya gitu. Tapi tetap saya nggak pernah berhenti belajar. Tapi kan gitu kan Pak, pas-pasan itu, pas ujian pas bisa, pas mau nyontek pas ada contekan gitu. Nah itu kan pas-pasan. Berarti Bapak juga gitu? Oh iya Pak, rahasia bersama, sesama pelawak nggak boleh memberitahu kan Pak. Cuma berarti saya nggak seberuntung Bapak aja. Pas nyontek bisa, tapi pas yang dicontek juga nggak bisa. Dia sama yang dicontek, ya nggak bisa jawab juga. Pas bisa nyontek, itulah repotnya. Jadi semangat belajar Pak ya, jangan pernah berhenti. Persis. Cak Lontong itu kok pengetahuan informasi geospasialnya tinggi ya. Tadi menyampaikan persebaran pelawak di Indonesia. Saya sama Pak Deputi sampai bingung, apa dia nggak khawatir ya kalau tahu persebarannya di mana, kan saingannya jadi kelihatan Pak. Iya makanya. Di Bogor ini sudah banyak yang kayak Cak Lontong, jadi kalau sudah ada petanya, wah ini aja yang dekat, kami gitu Pak. Nah itulah benar, kan saya bisa laporan ke Pak Aris. Pak Aris tolong itu dikurangi jumlahnya. Oh gitu, siap, oke. Ya. Kan yang datanya. Luar biasa kalau itu. Begitu. Supaya saingan berkurang Pak. Persis. Gitu. Iya. Tapi enggak gitu, saya yakin pekerjaan atau tugas dari BG ini dilakukan sesuai amanah. Jadi semua data yang diberikan itu update sesuai dengan faktanya itu Pak ya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kepala BG. Loh, untuk Bapak bukan berarti. Pak, oh iya, gimana Pak? Tapi Bapak ini saya secara karir ini punya peluang sangat tinggi ke depan Pak. Untuk jadi stand up comedy? Bukan, kalau itu malah menurun Pak. Oh, menurun, Makanya ya. jangan melawan Pak, itu malah turun. Bapak ini satu, UGM Pak ya? UGM Pak, ya Pak. Modal. Presiden kita alumni? UGM. Sama modal. Kalau beliau Gajah Mada, saya Gajah Mungkur Pak. Lu? Jadi beda, Universitas mancing. Gajah Mada. Iya, Di waduk jadi mancing. beda memang ya, Nah, sama-sama UGM. Yang kedua, Bapak penggemar Metallica. Wah iya, Sama. sama-sama siapa Pak? Pak Jokowi oh iya, itu benar. penggemar Iya, Metallica iya, juga. Iya, benar. Kok saya nggak ada persamaannya, berarti kan saya nggak punya peluang. Berarti Bapak punya peluang ke depan. Dulu. Jadi presiden Pak maksudnya? Presiden taksi? Emang masih ada Pak? Oh, masih ada Pak. Nggak, kira-kira kalau Bapak jadi presiden mau nggak? Ya nggak mau Pak. Oh bagus. Nggak mau Pak. Bagus, saingan saya juga berkurang lagi. Iya, gitu. iya Pak. GR banget. Kemana-mana sudah beliau ini kalau acara-acara seperti ini kan sukanya pakai peci. Ya kan? Santri Pak, santri ini. Ini menunjukkan apa? Spiritualnya tadi. Oh, iya. Ini menunjukkan spiritualnya. Tahu betul. Saya yakin juga kenapa saya diundang pasti karena beliau ini secara iman sudah mantap ya kan, sudah stabil, sudah enggak butuh yang nego-nego. Enggak butuh yang serius-serius, Nah, kita butuh fresh. Sekarang yang ingin dinaikkan adalah imun. Persis. Nah makanya yang diundang saya. Iya. Cuma tinggal frekuensinya aja Pak ini Pak. Persis Pak. Frekuensinya. Oh, ini ada filosofinya Pak. Nah apa itu? Peci. Ini biar kalau santri itu kan pakai peci Pak. Betul. Santri itu murid.
pembelajar. Jadi Ya. kita selalu belajar terus. Betul. Itu filosofi pertama, Pak. Filosofi pertama. Filosofi kedua tapi jangan bilang siapa-siapa. Lah, Kalau bisa di zoom kamera, tempat nyimpan uang jajan, Pak. Tempat nyimpan uang jajan, ya, biar tidak ketahuan. Itu diselipkan di peci. saya sudah coba, Pak. Nah, gini, Pak. Tetap ketemu sama istri saya. Istri saya tuh pinter nyari duit. Oh, Berarti lain, Pak, lain. Mulai sekarang ketahuan. Ada istri saya soalnya. iya Bu. Iya. Wah, sudah pantesan ketahuan. peci selalu ditinggal di mobil ya Bu ya. Oh iya. Ada. Dompetnya ditaruh sembarangan di. Pancingan dompet, Bu. ya. Wah, pas ternyata di sini semua Bu, bahaya. Lu kanan itu kiri. Pak, luar biasa Pak. Kalau ini saya nyiapke untuk dagel memang saya nyiapke, tapi lainnya nggak tak siapke, itu aja yang tak siapke. Gitu. Enggak, saya berharap itu diniatin untuk dagel. Oh iya, mesti Sama saya sekali enggak ada niat itu diberikan ke dagelan gitu. Oh, enggak Pak. Itu sopir saya pameri, semuanya saya pameri, saya punya ini, saya masukin lagi. Oh, Buat cuma gitu dong. Pak, Kalau ngasih saya terima di sini. Oh, itu kiri buat- kanan, iya. kalau nggak memberi nggak pernah. Oh enggak Pak. Padahal Pak, ada prinsip yang bagus. Semakin banyak memberi, itu kita akan semakin banyak Mengeluarkan. Setuju. Jadi Iya. Semakin banyak menerima, kita akan semakin terkumpul banyak. tapi peribahasa sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Loh, benar nih Pak. Ini Setuju. mungkin Bapak Ibu saya jelaskan ya. Saya itu punya prinsip yang mungkin agak berbeda dengan orang lain Pak. Sedikit, biasanya orang sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau saya enggak, sedikit demi sedikit lama-lama tinggal sedikit. Kok bisa, Cak? Nih, dalam hidup kita punya target Pak ya. Kayak BG ini punya tugas, punya target yang harus dicapai. Membuat peta skala besar Nah, sampai tugas 2024. 2024 Iya. itu dia. Itu tugas yang harus dicapai. Kita taruh target misalnya di sini. Ya. Kita tidak bisa mencapai target hanya dengan satu gerakan atau satu usaha langsung. Ini harus step by step. Jadi yang pertama kita harus step dulu. Oh iya, by step. Kok kayak New Kid on the Block, Pak? Generasi lama sekali, Bapak. Step by step itu New Kid on the Maksudnya Block. selangkah demi selangkah. Oh. Makanya kalau target kita, misalnya target di sini, kita mulainya di bawah. Kita tidak lompat tapi sedikit demi sedikit. Lama-lama tinggal sedikit. Oh. Lama-lama Tepuk tangan untuk tinggal calon sedikit. dong. Maksudnya Saya gitu, dukung, Pak. sedikit demi sedikit, lama-lama Lama, tinggal tinggal sedikit sedikit. nyampe. Iya, Itu makanya hidup itu jangan ngoyo, jangan dipaksa, tapi kita harus optimis, yakin dan jangan berhenti untuk selalu berusaha. Siap, tepuk tangan. Ini saya di sini terus. Enggak Pak, saya enggak berani. Kalau saya ngundang Bapak berani, tapi saya pun nyuruh Bapak duduk kan saya enggak berani. Wah. Itu keikhlasan Bapak aja kalau. Wah, lah ini materinya habis ya Karena Pak, kalau lama-lama Pak. Semakin Bapak lama di situ, saya juga semakin lama di sini. Ini Tapi kalau saya Mbak, saya lihat kontraknya manajemen sampai jam berapa sih beliau? enggak, Wah, ini. 25 menit Pak sebenarnya. Nah, udah 30 menit saya malah susuk Pak. Malah nomboi lagi saya. Tolong nanti ya apa yang sudah ditransfer ke manajemen dikembalikan ya ke rekening saya. Apa ini? Tepuk tangan buat Pak Aris yang Terima luar kasih, biasa. ya. Mohon maaf sudah Makasih, mengaku Alon Pak. Dong. Terima Terima kasih. kasih. Wah saya kalau kerja bosnya kayak gini ya betah Pak, saya. lagi ya? Loh enggak Pak. Oh, Ayo. oh iya. Set. Oh. Karena Bapak ini juga suka diving Pak Aris ya. Oh makanya itu kan melompat ke laut itu gitu. Punya ininya, suratnya Pak. Lusul, diving kok ada. Oh berarti sudah bisa naik motor di laut. Sekali lagi luar biasa Pak Aris, saya tunggu undangan berikutnya. Oh siap, saya kapan-kapan saya undang juga. Tapi ini menunjukkan keakraban yang luar. Kalau bisa ini memang dievaluasi acara ulang tahun ini kalau bagus. Rencananya ini sebulan sekali Pak ya. Oh, siap. Kalau bisa sebulan sekali luar biasa Pak. Karena bisa membantu roda perekonomian. Keluarga saya gitu. Jangan dimasukkan hati Pak Aris ya. Dimasukkan agenda aja. Biar lebih pasti gitu saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena masih ada acara selanjutnya yang tidak kalah meriah. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar.
karena tak ada gading yang tak retak. Jadi saya mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel, sehingga saya malah gosip ya Bu ya, maaf. Tak ada gading yang tak retak, jadi atas nama keluarga besar Gajah saya mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan saya diundang PIG lagi. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.